Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita kembali mengomentari sebuah video dari Ade Armando yang berjudul Kasus Sindikasi dan Mengapa Kita Tak Boleh Diam Soal Perkosaan. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada sebuah kabar buruk yang beredar di kalangan aktivis gerakan masyarakat sipil. Beredar informasi bahwa di organisasi bernama Sindikasi berlangsung perkosaan dan kekerasan seks yang didiamkan selama 2 tahun. Sindikasi adalah singkatan dari Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi. Sebagaimana terbaca dari namanya, organisasi ini terdiri dari para aktivis muda yang terlibat dalam dunia media. Mereka bukan kalangan yang tidak memiliki kepekaan terhadap isu-isu eksploitasi perempuan. Sebaliknya, mereka justru dikenal sebagai organisasi anak muda yang tajam bicara soal hak asasi manusia. Mereka lazim memperjuangkan hak perempuan. Jadi ketika sekarang di organisasi ini diduga ada kekerasan seks yang bahkan didiamkan selama 2 tahun, ini pasti perlu menjadi perhatian bersama. Kabar ini meledak gara-gara beredarnya sebuah tweet dari akun anonim yang menuduh ketua sindikasi, seorang perempuan aktivis, mendiamkan kasus kekerasan seks yang dilakukan oleh kekasih si ketua itu yang pernah dilaporkan 2 tahun lalu. Jadi pada 2018, si penulis tweet memang pernah menyebarkan email berisi tuduhan tentang kekerasan seks tersebut. Namun email itu hanya beredar di kalangan internal organisasi dan mungkin di kalangan nama-nama yang cukup mengenal sindikasi. Penulis email itu juga tidak dapat dikenali identitasnya. Namun nampaknya dia adalah korban dari tindak kekerasan tersebut. Dia menggunakan alamat email sindikasi sebagai alamat pengirim yang menunjukkan dia memang orang dalam sindikasi. Tapi jati dirinya ketika itu tidak pernah terungkap. Saat itu dilakukan investigasi internal yang berujung pada kesimpulan bahwa tuduhan tidak dapat dibuktikan. Semua pihak yang ditanya tidak bisa menunjukkan bukti yang jelas bahwa kekerasan seks memang terjadi. Pengurus sindikasi juga menyatakan mereka membuka semacam kotak aduan, tapi tidak ada satu orang pun yang mengirimkan aduan untuk memperkuat tuduhan tersebut. Kini 2 tahun kemudian, si penulis email menggunakan Twitter. Sebenarnya tweet pada awal Juli semula ditujukan sebagai sekedar sindiran kepada tweet ketua sindikasi. Kebetulan si ketua memuji sebuah laporan investigatif hasil kolaborasi Tirto ID dan Jakarta Post tentang dugaan adanya pencabulan di gereja. Si penulis tweet kemudian menyindir bahwa si ketua hanya peduli pada kekerasan seksual di luar organisasinya, tapi menutup-nutupi kasus kekerasan seksual di dalam sindikasi sendiri. Isi tweetnya, "Terus kapan lo bakal ungkap kasus predator seks lo sendiri, sindikasi? Apa karena pelakunya adalah pacar lo sendiri, sehingga lo diem selama ini? Korbannya lebih dari 1." Tweet itu tentu saja menggegerkan dunia pergerakan. Majelis Pertimbangan Organisasi atau MPO sindikasi pun turut tangan. Mereka membentuk tim investigasi dengan melibatkan LBH Apik, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, SafeNet, serta mantan Ketua Komnas Perempuan periode 2015-2019 Azriana Manalu. Baru bekerja 1-2 hari pada 29 Juli, MPO mengeluarkan pernyataan tentang langkah-langkah yang diambil terkait dengan kasus tersebut. Dalam surat tersebut dinyatakan MPO menonaktifkan si ketua dan pria yang dituduh melakukan kekerasan seks dari kerja-kerja organisasi. MPO juga menyatakan bahwa kasus dugaan seks belum atau tidak terbukti. Namun dikatakan mengingat kemungkinan adanya pembuktian baru kekerasan seks, MPO membuka kembali kasus ini dan berkomitmen untuk mengawal kasus ini sampai selesai dan korban mendapatkan keadilan. Selain itu, walau dalam bahasa yang sangat samar, MPO menyatakan bahwa ditemukan fakta-fakta lain kasus yang berbeda yang menunjukkan telah terjadi kekerasan gender dan pelanggaran etika organisasi
pada pihak yang dituduhkan. Agar fair harus dikatakan di sini, MPO tidak menyatakan memang terjadi perkosaan. MPO menyatakan terbukti ada kekerasan gender. MPO juga menyatakan ada pembuktian baru kekerasan seks. MPO juga menonaktifkan si ketua dan pria yang dituduh sebagai pelaku. Bisa dibilang kalimat-kalimat itu sendiri sudah menunjukkan bahwa tuduhan si penulis tweet bukannya mengada-ada. Dan bahwa itu semua baru ditemukan 2 tahun setelah pengaduan dan kini kembali ditindaklanjuti setelah kicauan itu menyebar di ruang publik, sekedar mengkonfirmasi bahwa kekerasan seks bisa terjadi di mana-mana dan akan terus terjadi karena pihak-pihak yang bisa menghentikannya memilih diam. Kekerasan seks adalah sebuah kejahatan senyap yang bahkan saat ini pun ketika Anda menyaksikan video ini bisa terjadi di lingkungan yang Anda kenal, di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di transportasi publik, di pesantren, di gereja, atau di lingkungan terdekat Anda. Kekerasan seks adalah kejahatan yang sulit dibuktikan. Kekerasan seks tentu saja memiliki banyak derajat, dari memegang-megang tubuh korban, memaksa cium, sampai bahkan perkosaan yang melibatkan penetrasi. Dalam derajat yang manapun, kekerasan seks itu adalah hal yang harus dihentikan. Ada banyak kondisi yang menyebabkan kekerasan seks terus berlangsung. Pertama, pembuktian terhadap semua hal itu sulit diperoleh. Apalagi pelakunya kemungkinan besar melakukan aksinya tidak di hadapan banyak orang. Dalam banyak kasus, pelaku dengan mudah menyatakan tuduhan itu sekedar karangan, atau bahkan menyatakan bahwa itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Kedua, si korban sendiri cenderung untuk tidak ingin mengungkapkannya kepada banyak orang. Bisa jadi karena takut, karena merasa berposisi lemah di hadapan pelaku, atau malu karena merasa dirinya hina dan nista, malu karena merasa akan disudutkan, dan merasa orang tidak akan percaya. Ketiga, si pelaku seringkali adalah orang yang dikenal baik oleh lingkungan di mana korban berada. Si pelaku bisa saja adalah seorang pria yang berposisi penting, memiliki kekuasaan dan pengaruh, atau dianggap berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, orang-orang seringkali mendiamkan, baik karena takut atau sekedar tidak nyaman saja. Lingkungan diam karena merasa perkosaan adalah sebuah tindakan buruk yang mengganggu keharmonisan hubungan. Dan ini wajar sebenarnya. Ada semacam ketidaknyamanan perasaan ketika kita mendengar bahwa salah seorang kerabat atau kawan atau orang yang kita kenal adalah penjahat yang memangsa orang yang juga kita kenal. Karena itu salah satu mekanisme untuk menjaga keseimbangan perasaan itu adalah dengan tidak percaya atau berharap bahwa itu sebenarnya tidak terjadi. Misalnya, ketika kita mendengar bahwa salah seorang rekan kerja kita memperkosa rekan kerja yang lain, kita sangat mungkin berusaha meyakinkan diri kita bahwa itu sebenarnya sekedar perilaku seks suka sama suka, tapi kemudian menjadi besar karena si korban dikecewakan misalnya. Sikap tidak adil ini akan menjadi-jadi ketika si korban misalnya memang memiliki penampilan menarik, sering berpakaian yang dianggap mengundang, atau memiliki perilaku yang manja atau permisif. Karena kombinasi itulah kejahatan seks bisa terus berlangsung, bisa terus berulang tanpa dicegah. Pencegahan sebenarnya bisa dilakukan, tapi orang tidak mau melakukannya. Padahal korban harus menanggung penderitaan yang bisa sangat menghancurkan. Korban akan merasa tercemar, depresi, frustrasi, ketakutan, trauma, dan bahkan membenci orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, si pelaku ketika merasa tidak ada perlawanan dan tidak ada sanksi dikenakan padanya akan melanjutkan aksinya. Dan sangat mungkin akan terjadi eskalasi intensitas kekerasan. Apalagi ketika si pelaku misalnya memperoleh peningkatan posisi dan kuasa di lingkungannya. Kejahatan seksnya akan semakin serius dan menjadi-jadi, dan korbannya pun akan semakin banyak.
Karena itu lingkungan tidak pernah boleh membiarkan, bersikap melindungi, bersikap toleran terhadap setiap indikasi terjadinya kekerasan seks di sekitar mereka. Kita semua harus responsif. Bila ada pengaduan, hal yang harus kita lakukan adalah berpihak pada si pengadu. Tentu saja ada kemungkinan si pengadu bohong, tapi sebelum ia terbukti bohong, seharusnya kita menganggap pengaduan itu mungkin benar. Kekerasan seksual, perkosaan adalah kejahatan. Dan itu sangat mungkin terjadi pada Anda, pada anak Anda, pada istri Anda, pada saudara Anda, pada teman Anda, atau pada jutaan orang pada hari ini. Ini semua harus dihentikan, harus dilawan. Gunakan terus akal sehat. Dengan akal sehat, banyak perempuan akan selamat. Oke, jadi gini guys. Semua sampai Armando itu ya, itu apa sebenarnya? Itu saya setuju ya dengan semua sampaikan dia. Tapi ada yang dia tidak sadari ya. Selama ini dia sering membuli atau mengkritik tentang khilafah, tentang syariat Islam gitu. Nah, sebenarnya solusinya ada di situ guys ya. Kita tahu syariat Islam itu menekankan bagi perempuan untuk menutup aurat gitu ya. Menutup aurat dalam artian ya, kita lihat sekarang ini banyak perempuan ya, itu seakan-akan tutup aurat, padahal tidak sebenarnya. Mereka mungkin memakai hijab tapi masih menggunakan pakaian ketat atau pakaian-pakaian mengundang gitu. Nah, jadi sebenarnya kunci adalah pencegahan itu adalah dengan menerapkan syariat Islam. Jadi harus ada pemaksaan dari khilafah. Jadi untuk itulah kekhalifahan itu didirikan ya, untuk menerapkan syariat Islam gitu. Nah, jadi ketika kekhalifahan Islam tegak, itu peluang untuk orang melakukan hal-hal yang disampaikan oleh tadi itu sangat kecil sekali, hampir tidak ada. Kenapa? Karena pencegahannya sangat bagus untuk dilakukan. Karena orang-orang dipaksa untuk menutup aurat gitu. Dipaksa untuk tidak berduaan kecuali ada muhrimnya gitu. Jadi bagaimana mungkin mereka melakukan sesuatu yang kalau sudah diterapkan atau yang ketat seperti itu, kayak di Aceh itu terjadi guys ya. Di Aceh itu sangat ketat, cukup ketat lah aturannya kan. Jadi Anda keluar rumah nggak boleh memakai pakaian yang mengundang gitu. Jadi harus menutup aurat dengan total ya, bukan hanya menutup memakai hijab, tapi juga berpakaian yang tidak mengundang perhatian lelaki, tidak berpakaian ketat misalnya, atau ya berpakaian yang betul-betul tutup aurat gitu, berpakaian yang longgar gitu ya kan, sehingga laki-laki tidak ada peluang untuk untuk berpikir kotor terhadap Anda gitu. Karena kita tidak tahu di luar sana tuh ada laki-laki tuh yang memang tingkat sensitifnya terhadap hawa nafsu tuh berbeda guys. Ada yang bisa kuat, ada yang tidak gitu. Nah, kita kan nggak bisa ibaratnya, kita yang perlu kita lakukan adalah menjaga supaya laki-laki tersebut bagi yang lemah imannya bisa terjaga dengan dibantu oleh para wanita yang menutup aurat dengan baik dan sempurna gitu. Bukan hanya sekedar memakai hijab, tapi juga totali dari ujung kepala ke ujung kaki itu betul-betul ditutup dengan sempurna, dengan menutup aurat dengan sempurna, dengan pakaian yang longgar ya kan, dan juga dengan hijab yang menutup seluruh bagian rambut ya. Tidak ada nampak rambut sedikit pun guys. Nah, ini pencegahan yang terbaik, dan wanita pun itu tidak boleh berdoa dengan yang bukan muhrimnya. Jadi misalnya ini terapkanlah aturan Islam ketat. Misalnya kalau mau pacaran tidak ada gitu kan, tidak boleh pacaran gitu. Kalau ada kalau mau nikah ya taat dulu gitu, datang ke rumah orang tuanya, lalu ada kenalan orang tuanya, kalau ada ngobrol dengan anaknya di depan mereka tentunya, sehingga tidak akan ngomong hal-hal yang menjurus gitu, karena ada orang tuanya gitu. Lalu karena Anda lihat sekarang ini banyak terjadi adalah yang semua di kalangan Anda tuh rentan terjadi sekarang, banyak terjadi gitu. Bahkan di Amerika Serikat tuh, dari negara Eropa ya, itu tingkat perkosaan dan pelecehan seksual paling tinggi guys. Nomor satu kan di Amerika. Itu kenapa? Karena mereka tidak menerapkan sistem khilafah. Mereka tidak menerapkan syariat Islam itu, seperti di Aceh gitu, ya kan? Di Aceh sangat ketat sekali. Anda tidak bisa keluar rumah seenaknya dengan
ya dengan aurat yang tidak tertutup dengan rapi, nggak bisa. Anda akan ditegur dan dikenakan sanksi oleh polisi syariat namanya. Anda tidak bisa berduaan yang bukan muhrim gitu kan. Nah, jadi bahkan pacaran pun itu tidak boleh gitu, karena tapi sebenarnya dia belum mendapatkan itu ya, atau tidak boleh pacaran itu karena ini kan untuk kebaikan sebenarnya. Coba anda mainkan ya keuntungan ya, ada pacaran yang tidak. Misal saya dulu pernah sebenarnya kalau kita kaji ya guys ya, misal ada pacaran nih, anda pacaran dan anda tidak pacaran. Ketika ada pacaran ya, anda kan dituntut sama pacaran untuk setia, dan anda juga kadang-kadang menuntut diri anda untuk setia, sehingga ketika itu terjadi anda nggak bisa sekedar kenalan dengan cewek lain, susah gitu. Dan tentu kadang-kadang anda dapat pacar yang posesif, pencemburu, sehingga anda nggak bisa luasa berkenalan dengan pasangan dengan lawan jenis yang lain gitu, karena sudah dituntut untuk setia. Jadi saking pencemburunya, untuk berteman pun nggak boleh gitu, atau untuk mengenal lebih jauh nggak boleh. Nah, itu sangat merugikan anda, sehingga anda hanya terpaku pada satu orang. Ya kalau dia setia sampai hingga akhir, kalau dia berubah bagaimana gitu kan. Ada beberapa kasus saya temukan seperti itu. Nah, yang baik adalah anda berteman dengan siapa saja, memperluas pergaulan gitu kan, berteman dengan siapa saja, mengenal banyak orang, sehingga nanti ketika tiba saat anda untuk menikah, anda bisa memilih. Ada banyak pilihannya, ada banyak pilihan, choice-nya tuh banyak guys, sehingga anda bisa ibaratnya kalau anda tuh ketika belum nikah tuh masa anda untuk menjaring calon gitu. Dengan cara apa? Dengan mencari? Tidak, tapi dengan cara berteman seluas mungkin. Dan itu hanya mungkin dilakukan ketika anda tidak pacaran, sehingga tidak anda jadi manusia bebas, sehingga anda tidak akan ada yang mengekang anda dengan alasan kamu kan pacar saya, kamu nggak boleh begini begitu gitu. Anda bebas, anda bisa berteman dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja gitu. Anda bisa memperluas pergaulan untuk memilih nanti ketika menikah dengan siapa gitu. Terus itu anda harus menginvestigasi, harus menilai, memilah gitu. Nah, itu yang terbaik. Nah, lu masalah penindakan di sistem syariat Islam, di sistem khilafah itu mengatur ya, hukuman sangat berat bagi seorang pelaku zina itu guys. Anda bayangkan ya, kalau misalnya dia ketahuan berzina tapi dia memang posisinya belum nikah, itu dicambuk 100 kali. Anda bayangkan, dicambuk 100 kali. Cambuk guys, bukan cambuknya tuh pedih loh, bukan cambuk yang main-main, tapi perlu cambuk 100 kali. Itu kalau dilakukan ya, kalau anda mau lihat ya, itu di Aceh itu masih main-main guys, cambuknya masih main-main gitu. Kalau anda betul-betul lihat cambukan yang benar itu ya, anda pernah nonton film The Kingdom, Anda tonton film-film kerajaan lah, tapi sini saya kasih contoh, versinya adalah film The Kingdom. Itu ada adegan di mana The Kingdom ini 3 kerajaan ya, Cina, Tiongkok kuno. Ada adegan waktu itu ya, banyak situ adegan pencambukan gitu. Tapi ada satu yang menurut saya cukup bisa dicontoh waktu itu. Siapa ya? Pokoknya ada beberapa adegan situ deh. Cukup banyak contohnya, ada tinggal tonton aja situ adegan. Saya lupa seri berapa, tapi itu adegan pencambukannya tuh seperti itulah guys. Jadi betul-betul membuat orang itu nggak sanggup lagi berdiri gitu. Nah, bahkan kalau misalnya anda sudah menikah, kalau anda berzina gitu kan, itu anda atau selingkuh, itu anda akan dikenakan dirajam sampai mati gitu, dilempar batu atau ditimpa batu sampai mati, sehingga ini hukumannya sangat berat gitu. Dan orang tidak akan ada yang berani melakukan itu gitu, karena hukuman sangat berat sekali, orang akan takut melakukannya. Sanksinya sangat luar biasa. Tapi coba lihat sekarang, jadi di Amerika, negara nomor 1 paling banyak pelecehan seksual dan perkosaan, di Indonesia, di negara-negara lain yang tidak melakukan Islam, itu mereka dengan enteng berkeliaran. Para pelaku kekerasan seksual ini, kejahatan seksual ini dengan enteng berkeliaran karena mereka tidak mendapatkan hukuman setimpal. Mereka paling banter mendapatkan hukuman penjara, dan itu tidak akan mengubah mereka. Bisa mengubah kalau mereka betul-betul tobat di dalam sana, tapi kan kan hukuman itu kan tidak terdengar mengerikan gitu. Orang berpikir cuma masuk penjara pun ya kan, nanti kan bisa bebas juga. Penjara itu kan tidak menyakitkan, penjara itu kan cuman hanya dikurung gitu. Sehingga orang yang melihat orang hukuman cuma masuk penjara, bagi mereka itu ringan. Ya kalau ketahuan gitu. Nah, makanya mereka dengan leluasa melakukan bagian aslinya, karena mereka tidak takut akan sanksinya itu guys. Nah, kalau di tempat di khilafah tidak main-main ya, anda akan dicambuk 100 kali ya, itu membuat anda tidak bisa lagi berdiri gitu kan, sangat menyakitkan. Itu kalau yang
belum nikah. Yang sudah nikah lebih parah lagi, lempari batu atau aja mati. Ini memang kelihatannya kejam, ya kan? Memang kejam. Tapi kan itu hanya pada pelaku ya, ingat ya, pelaku. Kita bukan ngomong orang kebanyakan, kita bukan ngomong Anda atau saya yang tidak melakukan itu gitu. Kita itu menimpa pelaku. Ya, pelaku tentunya yang sudah terbukti, bukan yang masih tertuduh guys, beda. Dia terbukti, ada saksi berapa orang yang menyaksikan ya, dan sang ini apa namanya, sang kang korban itu akan berani menyampaikan gitu, karena ini dalam kekhalifahan tuh sistem hukum tegak guys. Ini tidak akan ada pandang bulu, bahkan kalau anak khalifah pun melakukannya, dia akan tetap mendapatkan hukuman itu gitu. Ini sangat ketat sehingga sang korban akan berani menyampaikan gitu, karena ini nggak main-main, hukumannya biasa berat gitu, sehingga tidak ada orang yang berani melakukan itu guys. Jadi solusinya adalah lakukan khilafah sebenarnya, karena terbukti sistem yang ada di negara-negara sekarang ini terbukti tidak mampu untuk mengatasi kejahatan seksual. Seksual tidak mampu. Solusinya hanya satu, yaitu kekhalifahan. Dan itulah yang sering ditentang oleh Hadi Armando gitu. Dan ingat satu lagi, kekhalifahan itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Ya, tidak ada tidak ada relevansinya antara khilafah itu tidak Pancasila, tidak ada. Khilafah adalah Pancasila. Karena kalau kita runut betul-betul Pancasila itu sesuai dengan khilafah, tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila gitu. Dari ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita tuh bukan hanya berketuhanan pada Esa, yang Maha Esa itu yaitu Allah SWT, tapi kita juga harus mengikuti semua aturannya dan menjauhi semua larangannya. Jadi bukan sekedar bertuhan saja gitu. Dan hasilnya dijabarkan dari sila kedua sampai kelima. Indonesia akan bersatu di bawah kenaungan kekhalifahan, atau adalah akan tercipta kewarasan adil dan beradab ya. Lalu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia akan tercipta, itu semua dengan penegakan khilafah. Keserangan tidak terjadi itu. Semua sila-sila Pancasila itu tidak terjadi di lapangan sekarang. Banyak ketidakadilan sosial bagi Indonesia di lapangan dan lain sebagainya. Nah, dengan khilafah itu Pancasila akan ditegakkan guys. Karena Pancasila menjalankan total sila pertama Pancasila. Jadi bukan hanya slogan manis, tapi dipraktekkan ya. Karena aturannya sangat ketat gitu kan, sehingga aturan Tuhan yang Maha Esa itu yang mengatur mengenai hukum cambuk, hukum rajam sampai mati guys. Nah, intinya adalah khilafah ya, dan itu yang selama ini dibully oleh Hadi Armando. Dia nggak paham itu. Jadi selama kita begini ya, selama dunia masih memakai sistem ini, kekerasan seksual tidak akan pernah berhenti guys, dan akan semakin banyak jatuh korban. Dan untuk menyelamatkan itu, bagi emak-emak, bagi ibu-ibu, solusi cuma satu, tegaknya kekhalifahan Islam. Dan itu nanti bukan kita yang akan negakkannya, tapi Imam Mahdi. Dan itu adalah janji Rasulullah pada akhir zaman, dan itu pasti akan terjadi, karena Rasulullah tidak pernah bohong ya. Rasulullah tidak pernah bohong, dan itu semua akan terbukti. Imam Mahdi yang akan menegakkannya. Kita yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah, apa kita berpihak kepada beliau Imam Mahdi, atau kita berada di kubu yang berlawanan dengan beliau, di mana beliau itu nanti akan datang untuk menegakkan khilafah. Tapi sekarang banyak orang-orang yang ingin tentang khilafah, banyak orang-orang yang anti khilafah. Mereka lah semua yang melawan Imam Mahdi. Anda tinggal pilih apakah Anda berada di barisan Imam Mahdi atau di pihak-pihak yang menentang kedatangan Imam Mahdi, dengan menolak khilafah dan nyinyir tentang khilafah serta anti khilafah, dan menyebut orang-orang yang menyuarakan khilafah itu adalah sebagai kadal gurun, teroris, radikal. Apakah Anda bersama mereka atau Anda bersama Imam Mahdi ya, dengan terus mendukung khilafah, dakwah khilafah. Ingat ya, bukan kita yang mendirikan khilafah, tapi Imam Mahdi. Tugas kita hanya bukan mendirikan khilafah, tugas kita hanya mendakwakan tentang khilafah. Terus dakwakan tentang khilafah, ingat, tugas kita hanya mendakwakan khilafah. Untuk mendirikannya, janji Allah itu disebutkan khilafah akan tegak oleh Imam Mahdi. Ingat, oleh Imam Mahdi, bukan oleh kita. Di tugas kita hanya mendakwakan tentang khilafah, karena khilafah adalah solusi atas semua permasalahan negeri ini dan dunia, terutama dalam video ini mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.